Halo, assalamualaikum. Untuk pertama kalinya saya mencoba headphone keluaran studio. Iya, kalau Teos earphone-nya sih udah lumayan rutin ya. Cukup menarik mengingat harganya yang masih bersaing di sejuta dan sudah punya fitur hybrid ANC. Yang jelas, looks atau desainnya mengambil tema pop, light, dan minimalis. Ada dua pilihan warna standar, yaitu hitam dan putih yang saya gunakan ini. Headphone bertipe over-ear ini karakternya balance dengan sedikit condong ke arah warm. Housing atau ear cup sebelah kanan punya sensor sentuh, jadi kita bisa atur playback cukup dengan tap-tap di sebelah kanan saja. Sebuah tombol multifunction bisa digunakan untuk power on and off, serta toggle ANC-nya. Sayangnya tidak ada mode transparansi di headphone ini, mungkin memang buat fokus dengan audio yang dihasilkan, atau buat dipakai bekerja dan meminimalisir gangguan. ANC-nya sendiri cukup baik bekerja meski memang isolasi dari cushionnya yang empuk ini sudah terbilang ketat. Jadi bagus buat dipakai di dalam ruangan atau di teras sebuah kafe. Saya tidak menyarankan penggunaannya sembari commuting atau berjalan di luar ruangan ya. Anyway, bassnya punchy sekali, powernya kerasa banget, tapi nggak over dan nggak ada ekstra gaung yang menyebar. Saya suka tipe bass yang nendang tapi rapi begini, tetap bulat dan nggak terlalu bombastis. Vokalnya juga bening banget, terasa cukup pure dan natural, meski kerasa lebih warm ya dibanding Studio D1 kemarin. Tipe-tipe vokal yang jernih namun berisi begini, biasanya cocok dipakai buat dengerin podcast. Nah, treble-nya rupanya tidak terlalu clear, namun cenderung kena distorsi bass, belum bisa dikatakan bebas gaung, walau string-nya masih jelas terasa. Audio yang dihasilkan overall enjoyable, dengan power dan staging luas khas headphone, tapi sekali lagi, bass-nya lebih menonjol dari sektor lain. Untuk spek teknis lainnya, dia punya Bluetooth versi 5.3 dengan kodek SBC, dan punya driver berukuran 40 mm. Baterainya 500 mAh yang diklaim bisa punya playtime hingga 27 jam dengan ANC menyala atau 60 jam tanpa ANC. Ini pastinya tergantung level volume yang dipakai ya. Dan dia punya jack audio 3,5 meter juga, serta charging portnya Type-C dengan waktu pengisian sekitar 90 menit untuk terisi penuh. Anyway, tidak ada multi-point atau dual device connection ya. Dalam paket penjualan, selain buku manual dan garansi, kita akan dapat kabel charging Type-C serta carrying pouch. Ingat, pouch ya, bukan hard case. Pun tidak disertakan kabel AUX 3,5 mm di dalam paket ini. Untuk pengujian suara didapat hasil seperti ini. Pas bass shaker test cukup shaky karena powernya memang besar, tapi aman kok. Nggak ada rattle, nggak ada burst. Virtualisasi 8 arah juga saya nilai akurat, jarak antara depan dan belakang jelas terasa. Staging headphone kayak gini mah luas kok rata-rata ya. Namun memang latensi alias delay-nya masih tebal, jadi agak was-was saat gaming karena saat berhenti berlari, masih ada ekor suara antara 3-4 langkah. Pun gerakan-gerakan lain di PUBG Mobile, terutama mendarat dari loncatan, masih terdengar belakangan. Untungnya buat streaming video mah udah sinkron. Untuk mikrofonnya, ANC-nya bekerja dengan baik meredam noise, dengan karakter suara yang masih cukup natural, detail dan gain juga cukup, jadi buat video call, overall ini masih oke. Ya, ini dia contoh perekaman audio dengan mikrofonnya Studio K2. Saya ganggu dengan sebuah kipas angin dan juga ada suara air kayaknya di atas. Silahkan disimak ya, apakah ketika saya berhenti bicara, noise-nya ikut hilang atau tidak. Oke, gimana? Hilang nggak barusan? Dan perhatikan baik-baik suaranya, saya akan segera matikan kipas anginnya. Kalau lama-lama makin membulat, makin berisi, makin enak terdengar suaranya, itu artinya ANC-nya bekerja dengan baik. Dan bandingkan suaranya dengan suara dari mikrofon handphone saya ini. Lebih jelas mana? Suara dari handphone, mikrofon, noise-nya biasanya lebih kedengaran lebih tinggi, atau suara dari Studio K2 ini? Boleh komen ya. Buat sebuah headphone over-ear yang nggak punya boom mikrofon kayak gini, mikrofonnya kira-kira kepake nggak buat komunikasi? Menilik pada build quality, sebetulnya headphone Studio K2 ini masih masuk kategori premium. Dengan desain pop yang sama sekali tidak norak, malah terkesan manis. Di frame-nya pun tidak terlihat tulang logam, jadi hati-hati dalam penggunaan, apalagi tidak disertakan hard case di paket penjualannya.
Dan dengan isolasi yang super kedap, sebaiknya Studio K2 alias K2 ini dipakai dan disimpan di satu tempat saja, semisal buat di meja kerja atau di dalam kamar. Sound quality sih bagus, no complain, paling sesuaikan saja karakternya. Dan kalau kamu tertarik, monggo linknya ada di deskripsi. Ulasannya berakhir di sini, hatur nuhun sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.